Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Taman Kalbu, masih dengan narasumber Ibu Haja Sidah Bahmid, Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan tentunya masih dengan para jamaah yang masih bertahan dari Majelis Taklim Nurul Fatayat dan juga dari Majelis Taklim Al-Akhwat ya. Baik, para jamaah sekalian, seperti janji saya di segmen sebelumnya bahwa di segmen ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Tentunya ibu-ibu sekalian sudah memiliki segudang pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber kita di sore hari ini. Adakah yang mau bertanya? Ya. Oke, baik. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah, nama saya Ibu Hikmah Mustafa, utusan dari Majelis Taklim Al-Akhwat RW 002 Kelurahan Ome. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mempertahankan rumah tangga kita pada saat pandemi saat ini? Demikian pertanyaan saya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa ya. Ini pertanyaan sangat menarik dari Ibu Hikmah Mustafa ya. Bagaimana mempertahankan keluarga di tengah pandemi? Kata orang sih Bu ya, pandemi ini serba susah. Betul. Sampai ada yang mau pisah, kata seperti itu. Hanya urusan ekonomi. Nah, bagaimana kiat-kiatnya Bu? Iya, baik. Ibu Hikmah bertanya tetapi buat kita semua. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah katakan begini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia. Masya Allah. Nah sekarang kita pilih. Ibu Hikmah bertanya bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita di tengah-tengah pandemi ini. Memang coba minggu kemarin itu saya ada dialog dengan KUA, dengan pengadilan agama. Masya Allah, hanya orang-orang yang tidak sabar menerima ujian Allah saja yang imannya bisa menjadi goyah. Allah uji kita sekarang ini, Allah coba iman kita sekarang ini sampai di mana. Maka di awal tadi saya katakan, biasanya mungkin kita suami istri bekerja, pendapatan itu semaksimal mungkin terpenuhi dalam kebutuhan keluarga kita. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin pendapatan itu bisa menurun. Maka ini kalau tidak kita tata dengan baik, ini pasti akan bentrok antara suami dan istri. Imbasnya kemana? Kepada keluarga. Yang menjadi korban siapa? Anak-anak kita. Masya Allah. Nah oleh karena itu kita jaga keluarga kita. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi Bu, kita harus terbuka. Kalau kita tertutup dalam keluarga, ini pemicu utama bagaimana keluarga itu bisa jadi retak. Contoh, ibu mungkin terbiasa memberi rezeki kepada orang tua sebelum pandemi. Ibu katakanlah suami kerja, istri kerja. Ketika mendapat gaji, ibu ingin berbagi kepada keluarga. Ibu, orang tua ibu mungkin, Ibu Hikmah punya mama masih ada, papa masih ada. Setiap terima gaji, antar rezeki ke orang tua. Ibu Hikmah memberi rezeki kepada orang tua tanpa sepengetahuan suami, ini akan menjadi pemicu utama. Itu contoh kecil. Ibu Hikmah tetap mempertahankan, ini orang tua saya. Ini orang tua saya harus kasih. Tapi seluruh apa yang kita lakukan tanpa sepengetahuan suami berarti kita sudah melakukan dosa.
Kenapa? Karena suami kita meminta kita pindah dari rumah orang tua ke rumahnya. Kita dijadikan istri untuk apa? Untuk menjaga keutuhan, kebahagiaan keluarga kita. Pernah dalam sejarah ada seorang istri solehah, tapi dia cacat, dia buta. Lalu kemudian dinikahkan oleh salah satu sahabat yang kebetulan baru menyatakan keislamannya di masa Khulafaur Rasyidin. Istri ini sangat setia kepada suaminya. Setiap suaminya berangkat ikut syiar bersama Khulafaur Rasyidin, dia tetap di rumah. Tiba-tiba datanglah berita, wahai fulani, ibumu sakit. Kata dia, mohon maaf, saya tidak bisa datang. Datang lagi, besok harinya datang lagi adiknya sendiri. Wahai fulani, tolonglah datang lihat ibu lagi sakit. Apa jawaban dia? Mohon maaf dek, kamu pulang saja, saya tidak bisa datang lihat ibu karena suami kakak masih di luar. Pertanyaan datang yang ketiga kali, assalamualaikum wahai fulani, bukan lagi adiknya, orang lain yang datang, wahai fulani, ketahuilah ibumu sudah meninggal. Berita pertama datang, ibumu sakit. Adiknya berikut datang, ibumu sakit. Tetapi dia tidak bisa melangkahkan kaki keluar dari rumah karena suaminya tidak ada di rumah, tidak ada izin dari suaminya. Berita yang ketiga bukan lagi sakit, tetapi berita ketiga adalah ibumu sudah meninggal. Apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang memberi kabar menunggu. Dia pikir si fulani tadi, perempuan soleha tadi, akan berangkat melihat ibunya. Tetapi ketika dia menunggu beberapa menit kemudian, dia bertanya, wahai wanita soleha, wahai fulani, apakah engkau tidak melangkahkan kaki melihat jasad ibumu? Ini yang terakhir. Masih tetap komitmen pada prinsipnya. Mohon maaf, sampaikan salamku untuk keluargaku. Saya tidak bisa melihat ibu karena suami saya tidak ada di rumah. Masya Allah. Ini adalah salah satu bagaimana kita mempertahankan keluarga kita. Ini masalahnya kecil, hanya karena izin dari suami. Nah, kita keluar saja itu izin dari suami, apalagi rezeki yang kita ingin keluarkan harus ada pengetahuan dari suami. Jadi faktor yang utama adalah keterbukaan. Bagaimana kita terbuka? Ibu, jangan ceritakan persoalan kepada orang lain yang tidak amanah, karena bisa akan menjadi fitnah lebih besar lagi daripada ibu punya masalah yang sementara ibu rasakan. Ibu hikmah harus memilih. Boleh ibu hikmah sohib dengan orang lain, tetapi harus menceritakan permasalahan itu 99%, tidak boleh 100%. 1% itu adalah rahasia keluarga kita. Bagaimana caranya kita mengadu? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mungkin kita orang jamaah yang khusyuk di dalam majelis taklim, bacaan kita berbeda dengan suami kurang ke majelis taklim, tetapi harus kita menindas bahwa suami tidak tahu apa-apa. Pada saat kita ditimpa satu musibah, kita mengeluh, hanya mengeluh, lalu kemudian kita mengatakan dia seorang bodoh. Tidak, karena apa yang kita pikirkan melalui emosi kita, melalui egois kita, itulah yang akan menjadi pemicu utama bagaimana keretakan keluarga kita akan terjadi. Maka bagaimana kita mempertahankan itu? Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakul yakin. Tadi saya sudah katakan, Allah tidak akan pernah salah memberikan rezeki. Pintu rezeki itu ada di pintu kita, tergantung kita bagaimana kita mensyukurinya. Boleh Ibu Hikmah? Itu yang harus kita pertahankan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cobaan, bukan musibah.
Ini cobaan. Setiap uji coba dari Allah akan diakhiri oleh Allah sendiri. Amin. Yakin, hakul yakin. Tidak ada satu orang yang bisa memprediksikan kapan ini berakhir. Tetapi jika Allah berkehendak, cukup Allah mengatakan kun fayakun, itu pasti akan terjadi. Maka seluruh yang kita terima ini di luar daripada batas kemampuan kita. Tetapi Allah memberikan kemampuan kepada kita, cobaan kepada kita, ujian kepada kita, itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Tidak pernah luput daripada kemampuan kita. Salah satu di antara keluarga kita ditiadakan oleh Allah lebih dulu. Kita ini kan tinggal menunggu antrian saja. Kemarin ada yang meninggal, besok lagi ada yang meninggal, hari ini ada yang meninggal. Kita berkumpul di sini tidak ada satupun yang bisa menjamin. Hatta saya sendiri tidak bisa menjamin kapan usia saya akan diberikan oleh Allah. Batas di mana? Oleh karena itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan modal utama buat kita. Dan itu sudah berbaik sangka kepada Allah, maka juga berbaik sangka kepada suami. Insya Allah itu akan menjadi panutan utama buat kita. Yang dihindari adalah bagaimana kita jangan sampai gadget atau kotak ajaib yang DP nama handphone itu bisa menjatuhkan iman dan takwa kita hanya karena persoalan informasi tidak benar, fitnah yang masuk, baik itu melalui pribadi seseorang ataupun melalui grup, lalu kemudian mulai mengatasnamakan suami kita, di kantor suamimu seperti ini. Kalau tidak sabar, maka ini pasti akan menjadi keretakan keluarga kita. Yang memicu fitnah itu, dia bertepuk tangan, bersenang-senang karena kita retak dengan suami, dengan keluarga, sementara kita yang menerima penderitaannya. Oleh karena itu, terbuka itulah jalan utama buat keluarga kita. Itu untuk sementara Pak Pika. Ya, baik ya, luar biasa, alhamdulillah. Sebuah jawaban yang sangat mencerahkan bagi kita semua ya. Amin. Artinya bahwa memang pandemi ini mengajarkan kita berbagai banyak hal ya. Yang kuncinya adalah memang kita harus sabar, terbuka dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bu ya. Dan para jamaah yang masih ingin bertanya, ditahan dulu, disimpan pertanyaannya, kita akan jeda sebentar ya. Baik pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.